Umur dalam pengertian usianya 60, 70, tua dalam pengertian itu kan musibah yang terjadi karena ketelidoran tukang ketik di kecamatan. Saya pernah hampir mati. Jadi saya pernah mengalami kecelakaan berat tahun 2004. Rasil TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Senang sekali di kesempatan kali ini kami bisa kembali menyapa Ikhwan akhwat dalam program acara Bincang Inspiratif. Nah, Ikhwan akhwat, kami saat ini tengah berada di Jogja, tepatnya di Rumah Sakit Islam Yogyakarta yang berada di Sleman, Yogyakarta. Nah, seperti 2 bulan sebelumnya ya, kami juga hadir di sini dalam program acara Ramadan ya saat itu ya. Kita berbincang dengan Dr. Taufik Nugroho, SPB, spesialis bedah. Nah, alhamdulillah di kesempatan ini juga kami dipersilakan untuk bertemu dengan beliau dan berbincang-bincang. Insya Allah beliau akan berbagi, sharing ilmunya untuk kita semua. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ikhwan akhwat, beliau ini kan spesialis bedah ya. Jadwal prakteknya Masya Allah padat sekali. Di hari ini pun Masya Allah kita sebetulnya apa istilahnya takut mengganggu jadwal beliau. Enggak. Mendapatkan waktu untuk kita. Terima kasih sekali lagi, Dok. Jazakallah khairan ya waktunya. Nah, Ikhwan akhwat, kita akan bincang-bincang. Beliau juga selain menjadi dokter spesialis bedah, juga dikenal di Yogyakarta. Beliau juga sebagai ustadz, sebagai ulama yang biasa berbagi ilmu agamanya, memberikan peringatan melalui ya, ayat Al-Quran dan hadis untuk ya saling mengingatkan kepada umat ya. Nah, di kesempatan ini kita akan bincang-bincang dengan beliau. Nah, Dok, selain aktivitas praktek, Dok, kegiatan harian apa lagi, Dok, sekarang ini? Ya, alhamdulillah. Saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha bermanfaat untuk orang banyak ya dalam apapun gitu. Yeah. Dari sisi profesi sebagai dokter bedah ya kegiatan saya praktek, kemudian operasi, kemudian kan itu hanya sekian persen waktu ya. Kita masih punya banyak waktu untuk kegiatan yang lain. Kegiatan saya diantaranya adalah ya ada teman-teman atau kelompok-kelompok yang ingin berbincang-bincang, ngobrol dengan saya dalam acara pengajian, dalam acara diskusi. Ya, selagi tidak waktu saya tidak bertabrakan, insya Allah saya akan hadir bersama mereka. Kemudian juga di kegiatan yang lain, kebetulan juga banyak daerah-daerah yang memerlukan perhatian kita secara khusus. Di antaranya terutama daerah-daerah di pegunungan ya, di Kulon Progo maupun di Gunung Kidul yang pelosok-pelosok ya, di pelosok, di daerah-daerah terpencil yang memerlukan perhatian, baik karena keadaan ekonominya, juga karena keadaan yang pertimbangan yang lain. Misalnya ada daerah-daerah yang sangat rawan terhadap pendangkalan akidah, bahkan ekstrimnya akhirnya adalah pemurtadan. Banyak daerah-daerah seperti itu yang kalau kita tidak ke sana, tidak menemani mereka, mendampingi mereka, mengatasi masalah mereka, itu yang sudah terjadi sampai beberapa tahun yang lalu adalah pemurtadan yang luar biasa gitu. Sehingga ada daerah yang
dulunya adalah mayoritas Muslim menjadi kebalikannya. Iya. Nah, kami berusaha dengan teman-teman yang lain untuk kembali menarik mereka, mengembalikan mereka ke pangkuan akidah yang benar, menjaga keimanan mereka. Menjaga keimanan mereka dalam bentuk apapun. Sekedar ya kita mereka perlu sembako misalnya untuk daerah yang memang sangat secara ekonomis memerlukan, ya kita datang bawa apa adanya gitu. Dan alhamdulillah ternyata banyak dermawan, banyak orang-orang kaya yang sementara ini pada kebingungan gitu. Kebingungan ini duit saya mau saya kemanakan gitu. Nah, kami datang tawarkan, kita tunjukkan data bahwa di sana ada masyarakat begini, mereka perlu ini gitu. Alhamdulillah ternyata mereka adalah orang-orang dermawan yang mudah sekali mengeluarkan memberikan supportnya, dukungannya. Itu di luar dugaan kita gitu. Sehingga dengan bersama teman-teman yang bahkan dalam tanda kutip tanpa nama, tanpa bentuk organisasi apapun itu, ketika kami tawarkan kepada mereka dan mereka percaya kepada kami, itu kami bisa menyalurkan bantuan yang Masya Allah, saya sendiri nggak menduga dulu. Ya, dulu kami punya program membuat sumur di daerah-daerah terpencil dengan basis masjid untuk daerah-daerah yang rawan gitu. Itu alhamdulillah sampai sekarang sejak sekitar 2 tahun yang lalu itu mungkin angkanya sudah sampai M. Sampai M. Ya, hanya untuk sumur. Iya. Jadi duit itu hanya boleh dipergunakan untuk sumur gitu. Masya Allah. Proposalnya cuma nyebutin desa ini masyarakat sekian, Muslim sekian, non Muslim sekian. Kita kasih data tuh. Masjid kita data. Kita mau bikin sumur. Iya. Itu teman-teman dari WA grup yang kita sebarang itu berebut itu. Masya Allah, mengantri. Iya. Sampai saya bahkan kadang-kadang khawatir, waduh ini bisa terbelanjakan dah gitu. Iya. Alhamdulillah semuanya lancar dan kami hanya proposal by WA, laporan baik narasi maupun video dan foto by WA juga gitu. Iya. Hanya itu. Jadi itulah kegiatan mengajak orang lain juga untuk memberikan manfaat ya, khususnya di daerah tadi yang terpencil. Iya. Dalam hal ya tadi banyak pendangkalan akidah di sana. Betul. Nah, dokter melihat di sisi ini kondisinya seperti apa, Dok? Separah apa di daerah itu, Dok? Sehingga kita memang harus ya terpanggil lah untuk terjun menyelamatkan ya tauhid mereka gitu. Menurut bahasa saya kondisinya sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Kategori sangat parah. Jadi ada daerah-daerah yang sekarang aja tahun ini kita kan sebentar lagi, saya insya Allah besok Ahad akan keliling untuk survei terakhir untuk distribusi kurban yang kita kumpulkan juga. Iya. Itu informasi sekarang ada satu kampung dengan 100-150 KK yang 0 korban. 0 kurban, jadi nggak ada 0 korban, tidak ada korban di sana dari warga lokal. Itu bisa karena memang keadaan ekonominya yang mereka memang tidak mampu. Ada juga yang sebenarnya mereka mampu tapi belum paham. Nggak paham gitu. Nah, kami ke sana bawa korban, kemudian terangkan bahwa Anda harus menyembelih. Kalau Anda nggak nyembelih, bahasa kami, udah nggak usah sholat sekalian gitu. Karena Nabi bilang kalau mampu tapi nggak mau nyembelih, itu jangan dekat-dekat tempat sholatku kan gitu. Iya, betul. Dengan bahasa yang akrab dengan mereka, sesudah 2 tahun, 3 tahun kita kirim sapi, kita minta mereka akhirnya harus nyembelih sapi sendiri gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa daerah yang sekarang sudah mandiri gitu. Alhamdulillah. Sehingga mereka tiap tahun hanya akan laporan aja. Alhamdulillah tahun ini 3 sapi, Ustaz. Alhamdulillah tahun ini 4 sapi, Ustaz gitu. Jadi kita biasanya ngirim 2 tahun, 3 tahun kita kirimi, tapi tahun keempat biasanya kita sudah nggak ngirimi lagi. Kita hanya tetap datang ke sana untuk pengajian, entah waktu Ramadan atau korban gitu.
Jadi memang banyak masalah. Bahkan pernah kejadian, saya mungkin pernah cerita ya. Atau ada satu daerah itu yang nyembelih korban itu justru saudara-saudara kita yang tidak seakidah. Iya. Mereka nyembelih korban untuk dibagikan kepada warga. Sapi, kambing. Mereka kan nyembelih kambing dibagikan kepada warga. Iya. Padahal dari non-Islam. Iya. Lah maksudnya apa Allah alam. Cuma ketika kami dengar itu ya kami kemana nih kaum muslimin ya? Sejak sekarang Anda harus nyembelih. Iya. Anda belum punya kambing, nih tak kasih kambing, sembelihlah, bagilah. Nah, gitu aja. Terus sekarang alhamdulillah udah jalan, udah alhamdulillah satu demi satu gitu yang semula. Jadi mungkin saya cerita unik ya, ada di satu kampung di daerah Gunung Kidul sana. Namanya desanya namanya Sempon, ada Sempon Wetan, Sempon Kulon. Itu ada satu orang warganya yang tinggal di Jogja, itu kebetulan penjual bakso. Dia ikut pengajian kami kebetulan punya pengajian perkumpulan bakul gitu. Perkumpulan bakul. Bakul itu penjual. Iya. Jadi peserta pengajiannya itu sudah berdiri tahun 2004. Pertemuan setiap 2 pekan sekali, dan ngajinya ya sederhana sehari-hari gitu ya, nggak mikirin politik macam-macam. Mikirinnya ya karena penjualnya ada penjual buah, ada penjual mebel, ada penjual soto. Jadi diskusinya itu cuma yang penjual buah tanya, Pak, kalau saya dimintai kwitansi kosong baiknya ngasih enggak? Ya, praktis. Kayak gitu. Terus saya kalau pas misalnya Desember boleh enggak ngasih tulis di warung saya itu selamat Natal dan tahun baru. Gitu. Ya gitu-gitu aja gitu. Ya. Yang semula mereka ragu, kita yakinkan. Itu kan Anda kan cuma menduga aja, kalau nggak bikin itu dagangan jadi nggak laris kan gitu. Iya, betul. Buat dicoba 1 tahun nggak bikin tulisan itu, tetap laris atau enggak, gitu, kurang enggak gitu. Nanti kalau terbukti gara-gara tidak nulis itu ternyata jualannya berkurang, ya tulislah yang gede, nggak apa-apa. Digituin aja ya. Digituin aja. Iya. Ternyata begituan, ternyata nggak kurang. Nah, kalau nggak kurang nggak usah kurang kerjaan. Model gitu-gitu tuh. Jadi ngejelasinnya juga ke yang logis aja gitu, yang ringan yang aja logis, ya dok. Nggak usah berat-berat. Nah di Sempon itu ceritanya dia lapor suatu ketika itu, Pak Dokter, di kampung saya itu 2 kampung selama bertahun-tahun sampai sekarang itu korbannya cuma 3 kambing. 3 kambing. Untuk 150 kakak. Masya Allah. 3 kambing. Iya. Itu saya, mertua saya, sama bapak saya. Tidak pernah. Loh, lah kok baru cerita sekarang? Iya baru cerita. Terus akhirnya, tapi waktu itu sudah mepet gitu. Masih ada sisa 3 kambing belum didistribusikan. Saya kirim ke sana, saya antar sendiri ke sana. Habis itu kita follow up dengan tahun berikutnya, karena kita sudah siapkan, saya beri sapi. 2 tahun berturut-turut kita beri sapi. Sampai tahun ketiga, mereka sudah nyembelih sapi sendiri. Ceritanya gini, mereka itu mayoritas penduduknya yang laki-laki adalah penjual bakso. Jualannya di Jogja gitu. Ada yang bakso dorong, ada yang bakso mangkal, ada yang di sekolah dan sebagainya. Nah, saya terangkan aja bahwa kalau bapak-bapak ditanya mampu atau tidak, itu kan pasti jawabnya tergantung keperluannya apa. Kalau ada pengumuman bapak-bapak yang tidak mampu kumpul di kelurahan akan dibagi 500.000 per orang. Pasti semuanya tidak mampu. Semua. Iya, datang semua. Ya, tetapi kalau silahkan datang ke kelurahan, akan didata siapa yang tidak mampu. Untuk apa? Ya untuk daftar aja. Nanti akan diumumkan bahwa bapak tidak mampu. Pasti nggak ada yang datang. Betul. Semuanya merasa mampu kan. Mampu. Nah, sama. Nabi itu mengancam yang mampu tapi tidak mau nyembelih, nggak usah sholat. Nggak usah dekat-dekat. Nggak usah dekat-dekat sholat itu kan kalau bahasa ekstrimnya kan nggak usah sholat sekalian kan gitu. Nah, terus
Nah, jadi yang menentukan Bapak mampu atau enggak itu siapa? Bapak merasa tidak mampu, atau jangan-jangan Allah yang menentukan kamu sebenarnya mampu, kamu memang tidak mampu. Jangan-jangan itu pakai kacamata Allah gitu. Iya. Nah, kalau gitu makanya kita harus berusaha. Jangan-jangan Allah menganggap saya mampu ketika saya tidak mau nyembelih gitu. Kan riskan itu. Betul. Ya. Oleh karena itu, karena perintah kurban itu adalah perintah yang datang setiap tahun. Artinya kurban itu bisa disiapkan setahun atau 2 tahun, bahkan 3 tahun. Nah, bapak-bapak kan penjual bakso. Caranya gampang banget kalau mau kurban itu. Bapak-bapak yang mungkin sudah keluarga 15 tahun, belum pernah nyembelih kurban. Saya jamin dalam waktu 2 tahun pasti nyembelih kurban. Caranya gimana? Besok pagi bapak semuanya siapkan kaleng biskuit. Kaleng biskuit, semua pasti punya biskuit. Yeah. Kasih lubang kecil. Terus kasih gembok. Kasih gembok. Kemudian gemboknya dikunci, ceklek. Kuncinya buang ke sungai. Loh, terus kemana? Udah, itu kaleng, siapkan di gerobak baksonya. Yeah. Atau kalau di warung ya di dekat kasir. Setiap hari mangkok pertama yang terjual masukkan ke situ. Mangkok Satu pertama mangkok aja. pertama aja. Iya. Bisa 10.000, 15.000. Iya, kalau yang dorongan itu kan cuma 5.000 sampai 7.000 ya, kan. Betul. Kalau yang di warung mungkin sudah sampai 10. Iya. Nah, itu pokoknya intinya mangkok pertama masukkan ke kotak itu. Pertama, jangan mangkok terakhir. Karena kalau mangkok terakhir itu kadang-kadang pertimbangannya ini masih nggak habis dan sebagainya kan. Jadi mangkok pertama masukkan ke kotak itu. Masya Allah, iya. Nah, kalau udah masuk kan nggak bisa dipakai. Karena kuncinya udah dibuang ke sungai kan. Gitu. Nah, nanti 1 tahun itu kalau hitungannya ya, kalau misalnya sehari 1 mangkok 5.000 saja. Iya. Itu sehari 5.000, kalau jualan sebulan 25 hari, kan berarti dapat 125.000. Betul. Sebulan. Kalau sebulan 125.000, berarti setahun kan dapat 1,5 juta hampir. Iya, betul. Sekitar 1,5 juta kan? Jadi kira-kira 1 tahun belum dapat kambing. Iya. Terus kan, nanti tahun kedua, insya Allah ada duit hampir 3 juta. Itu 1 kambing. Dapat kambing tuh. Iya. Kuncinya apa? Syaratnya adalah itu kaleng digembok dan kuncinya dibuang. Karena kalau kuncinya masih ada di situ, taruh tiap hari dibuka, dihitung, ya nanti jadi HP, jadi macam-macam, nggak jadi gitu. Itu dilakukan? Alhamdulillah itu dilakukan, dan sekali lagi 1 tahun pertama waktu laporan saya kasih 3 kambing, tahun berikutnya saya kasih 1 sapi, tahun berikutnya saya kasih 1 sapi, tahun berikutnya laporan sudah terdaftar 1 sapi sekian ekor kambing gitu. Nggak saya kirim lagi. Dan sampai sekarang rata-rata 3-4 ekor sapi. Masya Allah. Dengan cara mangkok pertama masuk ke kaleng. Nah, yang gitu-gitu itu yang kita. Itu praktis ya, maksudnya cukup sederhana, dikasih pemahaman dan dikasih solusi yang memang mudah juga. Yang gitu. masuk akal gitu, dan tidak memberatkan. Dan karena sebenarnya itu kayak misalnya sehari laku 100 mangkok. 100 mangkok dengan 99 mangkok kan sama. Iya. Nggak ada bedanya. Sehari kumpul 200.000, dimasukkan 10.000. 190 dengan 200 nggak ada bedanya kan gitu. Betul. Jadi sebenarnya itu ibadah yang bisa disiapkan. Makanya yang saya ngajinya yang gitu-gitu ya. Kalau ditanya, waduh, perbandingan mazhab, perbandingan ini, itu, dan sebagainya, pusing saya. Dan itu, tadi contohnya para penjual bakso itu, insya Allah mereka juga merasakan keberkahannya, Dok ya. Karena dari penjualan pertama, disimpan, dia niatkan untuk ibadah kurban, berkah gitu. Iya. Merasakan keberkahan mereka. Jadi yang gitu-gitulah gitu. Masya Allah. Ya Dok, kembali tadi
selalu berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Tadi bisa syiar ke berbagai daerah terutama pelosok ya. Yang tadi ada ya pendangkalan akidah dan sebagainya, kita berusaha untuk menjaga akidah mereka. Nah dok, sebetulnya buat dokter sendiri dengan kesibukan yang Masya Allah gitu, bisa menyisihkan, memang menyiapkan waktu, tenaga, pasti harta juga gitu untuk terjun dok. Sebenarnya apa yang memotivasi Dokter Taufik ini? Gimana ya? Saya kira mungkin sama dengan jenengan lah gitu. Kenapa jenengan bergerak di bidang penyiaran untuk itu? Kan niatnya sama kan? Insya Allah niat kita sama. Insya Allah. Ibadah. Insya Allah. Ibadah itu apa? Ya kita gunakan apa yang kita punya untuk membuktikan bahwa kita taat pada Allah, kan gitu aja. Saya juga gitu, dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya bisa, dan niati ibadah gitu. Sehingga kalau tadi istilahnya menyisihkan waktu, menurut saya itu jadi kurang tepat. Gitu. Oh iya. Bukan menyisihkan waktu. Iya, waktu kita bisa saya balik gitu. Iya. Saya menyisihkan waktu untuk operasi. Iya. Karena yang pokok yang lain enggak juga, sama aja semua. Jadi menyiapkan waktu. Iya, itu ya kita anak-anak saya, istri saya ajak untuk jalan-jalan. Ya, daripada piknik ke luar negeri nghabiskan biaya kan. Kita bisa naik ke gunung, pemandangannya indah ya. Sama-sama mengeluarkan biaya, tapi biaya kan bisa kita keluarkan untuk manfaat yang lebih banyak ya gitu. Jadi kita nikmati aja lah gitu. Iya. Jadi niatnya insya Allah kita niati untuk ibadah, dan semboyan saya tadi sekali lagi dalam hal apapun, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyampaikan bahwa yang terbaik kamu di antara manusia yang lain, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Saya berusaha untuk itu aja, menghadirkan saya menjadi manfaat untuk orang lain dalam bentuk apapun. Sebagai seorang dokter, sebagai seorang yang kebetulan bisa baca Quran dikit-dikit, bermanfaat untuk mereka yang lebih bodoh dari saya dalam hal baca Quran. Sebagai orang yang punya hafalan dikit-dikit tentang ayat atau hadis dan sebagainya, mudah-mudahan bermanfaat, mengingatkan kepada mereka yang pengetahuannya tentang itu lebih sedikit dari saya gitu. Kalau untuk yang lebih banyak dari saya justru ngaji kepada mereka gitu. Masya Allah, iya. Saya bukan orang yang pintar untuk itu, tapi saya mencoba apa yang saya punya menjadi manfaat untuk orang lain. Dan kita juga sebelumnya kan mendengar bagaimana dokter berkisah, ya kita tahu Dokter Taufik ini juga banyak yang menyebut sebagai dokter Gaza. Ini kan beliau menyampaikan akhir tahun lalu ya dok ya, ke November, Gaza itu kan, Desember. Itu kan yang dipertaruhkan bukan ini lagi, bukan harta lagi, tapi jiwa gitu, Masya Allah. Nah, yang dokter rasakan sendiri apa sih dok? Ketika, ini bukan ujub ya maksudnya, ketika dokter memberikan waktu, tenaga, harta, dan mempertaruhkan jiwa untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dokter sendiri merasakan apa dok, nikmat, rasa seperti apa sih dok? Ya, mungkin bisa sharing kepada kami dok. Sebagai manusia, lihat kondisi di sana, rasa takut itu pasti ada ya. Manusiawi gitu dok. Manusiawi, dan itu salah satu yang ditanyakan oleh Presidium Mercy waktu itu sebagai wawancara pendahuluan, bahwa dokter tahu kondisi Gaza sekarang. Iya. Dokter tahu risiko yang mungkin terjadi di sana. Iya. Bahkan sampai mati dan sebagainya. Ya saya bilang, ya saya yakin yang saya pahami sama dengan Presidium gitu, bahwa kalau saya berangkat ke Gaza dan kemudian mati, itu seandainya tidak berangkat saya mati juga di Jogja gitu, pasti pada waktu yang sama, pada detik yang sama, karena Al-Quran mengatakan gitu, bahwa kalau saat ajal datang nggak mungkin maju, nggak mungkin mundur, walau hanya sedetik. Jadi untuk saya sih tidak masalah mau mati kapan saja gitu. Nah, waktu itu Presiden tanya, ya kalau mati nggak apa-apa, nggak urusan lah gitu. Kalau cacat gitu. Cacat, harus potong kaki dan sebagainya. Saya ya sambil ketawa, saya bilang juga gitu. Ya,
Saya itu dokter bedah gitu. Saya Iya. nggak usah di Gaza. Di Indonesia saya sering motong kaki. Di Indonesia itu saya sering motong kaki, itu biasa. Amputasi, gitu. ya? Iya. Nah, di Gaza saya lihat di TV banyak itu pemuda-pemuda yang kakinya nggak dipotong. Jadi dipotong kakinya itu nggak di Gaza, nggak di Indonesia, di mana saja ada, itu sama resiko seperti itu. Jadi ya saya dan keluarga insya Allah siap kalaupun itu harus terjadi, ya insya Allah kita sudah siap untuk melakukan itu gitu. Ya. Dan bahwa kemudian kenapa pertanyaannya kok pengen sampai ke Gaza, kan di sini banyak yang harus dilakukan juga. Terus terang memang itu panggilan yang saya dari sejak remaja, sejak SMA mengikuti perjalanan Palestina itu satu minat tersendiri yang tidak bisa saya lepaskan, sehingga bahkan kalau saya dengarkan nyanyian nasyid untukmu darah kami, untukmu jiwa kami, Al-Aqsa tercinta, dengar teriakan biruh bidam Al-Aqsa dan sebagainya, itu saya itu bisa nangis. Saya itu bisa nangis mendengarkan seperti itu gitu. Makanya ketika saya mendapat kesempatan sana, ya niat saya bismillah, sekali lagi juga mudah-mudahan saya jadi bermanfaat di sana gitu. Dan insya Allah kehadiran kami di sana IMT 6 waktu itu betul-betul bermanfaat, karena di sana kami melakukan lebih dari 150 operasi besar. Dari sisi operasi ya, tapi dari sisi yang lain di sana kami ngajari teman-teman dokter umum yang selama itu mereka berfungsi sebagai dokter bedah, karena dokter bedahnya udah nggak ada. Kami ngajari mereka bagaimana buka perut, bagaimana amputasi dan sebagainya. Karena darurat itu mereka harus belajar, harus bisa. Ya. Mereka harus berani sendiri. Yang semula mereka nggak berani, kita lakukan. Nggak usah kamu yang dokter umum, aku aja yang udah dokter bedah sekian puluh tahun, pasien saya mati banyak. Jadi kalau kamu operasi pasien mati, nggak usah khawatir. Ya kita besarkan hati mereka untuk berani melakukan yang agar lebih yakin ya. Iya gitu. Dan ya alhamdulillah mereka sangat senang sekali dengan kehadiran kami, belajar, bahkan kadang-kadang mereka kita minta untuk melakukan. Lakukan, saya yang bantu, bukan aku yang bantu kalian yang itu sampai seperti itu. Dan kebetulan beberapa pekan yang lalu itu salah satu sejawat yang kami ajari di sana waktu itu, namanya Dr. Mahmud, itu beberapa pekan yang lalu syahid karena menjadi korban kekejaman Israel. Insya Allah syahid dia, insya Allah. Jadi padahal yang kami ajari di sana cuma 2 orang, jadi yang satu itu syahid ya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan saya diberi kesempatan untuk nyusul beliau. Amin, insya Allah, amin. Insya Allah. Dok, sebagai apa istilahnya tadi, orang yang bisa memberikan manfaat, tadi selain kegiatan praktek, kemudian alhamdulillah bisa syiar dakwah, berbagi ilmu, nasihat. Nah, tadi dokter mengatakan 1 ayat, 2 ayat, beberapa hadis, dan juga kita tahu dokter juga masih aktif mengajar ya dok ya, di Fakultas Kedokteran UI ya dok ya. UI. Mungkin bisa disampaikan dok kegiatan mengajarnya juga seperti apa? Iya, itu kan juga memberikan manfaat. Iya, ya sama juga gitu. Sama saya juga. punya ilmu, sementara ada adik-adik yang memerlukan ilmu itu, ya kenapa tidak gitu. Itu aja. Ya. Kalau nggak di kampus, ya saya bimbing di rumah sakit, karena kebetulan di rumah sakit ini dipakai untuk belajar teman-teman adik-adik dokter muda untuk melaksanakan istilahnya koas ya. Koas. Jadi dokter muda praktek di rumah sakit ini. Jadi kami beliau sama juga seperti itu. Jadi saya ingin apa yang saya punya
jadi manfaat. Dan sebenarnya kalau dikatakan tadi dakwah dan sebagainya, ada satu lahan dakwah yang saya lihat belum banyak dipakai oleh teman-teman dokter. Apa itu, Dok? Sepele banget. Apa? Ketika kita mengunjungi pasien yang kita rawat, sekedar tanya, udah sholat belum, Pak? Banyak pasien yang biasanya sholat di rumah sakit menjadi tidak sholat. Iya. Karena apa? Saya nggak bisa wudhu. Susah, kerepotan. Nggak bisa wudhu. Ilmunya belum sampai bahwa nggak bisa wudhu, bisa tayamum. Tayamum, betul. Tayamum caranya gimana? Dan itu saya lihat kalau seorang dokter mau melakukan itu, dia lebih hebat daripada ustadz yang jadi rohaniawan dan sebagainya. Karena apa? Karena hubungan dokter dengan pasien itu ada satu ketergantungan. Iya. Ya. Sehingga apapun yang dikatakan oleh dokter itu pasien akan melaksanakan. Iya. Sangat berbeda dengan ketika saya jadi ustadz, jadi penceramah, saya mengatakan sesuatu, mungkin jamaah yang dengerin nggak ingat yang saya katakan, atau udah tahu. Nggak melaksanakan. Yang diingat apa? Yang diingat lempernya gede, berkatnya banyak. Nah, iya itu. Ya. Tapi ketika seorang dokter dengan pasiennya menanyakan hal itu saya lihat didengar dan dilaksanakan, betul. Itu luar biasa. Iya. Pasien mau operasi, ini selalu itu. Pasien mau operasi sebelum dibius, saya tanya, udah sholat belum? Belum, sholat dulu sekarang. Dijamak sekalian, karena nanti asar Bapak belum sadar nanti. Iya. Nah, masih anestesi dan sebagainya. Yang seperti itu banyak yang teman-teman tidak mau memanfaatkan situasi itu. Gitu. Tidak aware ya. Nah itu yang dengan adik-adik mahasiswa, adik-adik dokter muda, itu selalu saya tunjukkan bahwa Anda bisa jadi lebih hebat dari Ustadz. Ustadz juta umat bahkan gitu. Iya. Ustadz juta umat itu kalau ceramah, wah ditepuki orang 1 juta gitu. Yang dibawa pulang ke rumah lucunya atau lempernya yang gede itu gitu. Tapi kalau Anda ngasih tahu satu orang pasien yang semula tidak sholat jadi sholat, itu kamu ditawari surga oleh Nabi. Apalagi kadang kalau ketika kita jadi pasien kan fokus kita tuh, apalagi mau tindakan mungkin, Dok ya. Nggak kepikiran lagi tuh untuk sholat, ibadah. Itu yang saat itu dokter ya mengingatkan ya. Jadi masih saat itu dokter jadi dai ya, Dok ya. Oh iya itu ya, makanya saya bilang kerohanian yang paling baik itu adalah dokter. Dokter. Bukan rohis yang memang khusus ditugaskan untuk dokter yang merawat. Itu yang mestinya harus jadi rohaniwan yang paling utama. Karena sekali lagi hubungan dokter pasien itu adalah hubungan ketergantungan itu. Bahwa pasien itu menggantungkan hidupnya, menggantungkan kesehatannya kepada dokter itu. Sehingga instruksi apapun. Iya, ada seorang guru saya yang saya ingat betul itu. Kebetulan beliau bukan muslim itu, tapi saya ingat betul. Beliau itu kalau ngobati orang itu bahkan sampai menginstruksi suaminya gitu, kamu cukur kubismu, jenggotmu itu jelek, biar istrimu seneng gitu, biar istrimu cepet sembuh, sampai segitunya. Nanti waktu kontrol berikutnya saya lihat udah rapi gitu loh. Ini sampai segitunya gitu. Kenapa kita tidak? Gitu. Jadi itu makanya kadang-kadang teman-teman juga gocek. Itu dokter kok ustaz. Saya bilang ya dokter kurang gawean aja gitu. Itu dokter kurang kerjaan, jadi ngurusi wudhu, ngurusi tayamum. Saya sering kalau muji dokter muda, kalau saya udah tahu dia mampu, akan kita akan melihat kan
10 pekan ya. Selama 10 pekan saya sudah tahu prestasinya anak ini aktif, pinter dan sebagainya. Iya, iya. Waktu ujian kadang-kadang saya nggak tanya tentang ilmu kedokteran gitu. Karena udah tahu lah pasti dia. Tahu. Jadi yang tentang kedokterannya saya tanya ABCD yang simpel-simpel gitu. Yang saya tanyakan apa? Kalau ada pasien nggak bisa tayamum, kamu bisa caranya tayamum coba. Jadi ujiannya ujian menyisipkan ini fikih ibadah. Fikih ibadah dia tayamum. Wah, malu-maluin kamu. Masa? Oh, dokter lulusan UI tayamum aja nggak bener gitu. Coba kamu cari dalil. Kamu dalil yang menunjukkan cara tayamum seperti kamu tadi ada enggak? Nggak. Ujiannya ya gitu-gitu. Jadi kadang-kadang ya, jadi mendidik dokter secara menjadi yang profesional tetap juga religius, Dok ya. Terutama yang saya muslim. kira ya. tidak bisa dipisahkan itu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau mau dikatakan dokter yang Islami, otomatis dia mesti profesional dalam pengertian apa yang dia lakukan secara medis. Udah pasti. Mesti gitu. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau melakukan profesi medis dengan cara acak-acakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, namanya nggak Islami. Jadi kalau udah mengatakan Islami itu udah artinya pasti profesional. Dia profesional, pasti dia ilmiah, pasti dia update. Jadi kalau ngobati orang, melakukan operasi sekarang pakai cara tahun 20, jangan bilang Islami. Namanya Islami itu profesional, update, ilmiah, maju, harus. Ya. Mencakup semua. Udah itu satu kata itu udah nggak akan pernah berhenti. Masya Allah. Baik Dok, kita lanjutkan bincang-bincang ini Dok. Dan Ikhwan Akhwat yang mungkin baru bergabung, saat ini kita tengah berbincang dengan Dr. Taufik Nugroho, spesialis bedah. Tepatnya kita di Rumah Sakit Islam Yogyakarta di Kota Sleman ya Ikhwan Akhwat. Alhamdulillah kita bincang-bincang ringan dengan beliau, berbagi hal-hal yang insya Allah bermanfaat untuk Ikhwan Akhwat. Nah Dok, pendengar Radio Silaturahim ini, pemirsa Rasil, kebanyakan memang yang usianya sudah senior lah ya, bisa dikatakan senior 40 ke atas. Barangkali bisa memberikan motivasi, nasihat kepada kami ini para pendengar, meskipun di usia yang sudah tidak muda tetap produktif, tetap memberikan manfaat kepada sekitar. Banyak nih pensiunan-pensiunan juga di rumah yang mungkin ingin kegiatan yang bisa memberikan manfaat. Kira-kira seperti apa? Iya, jadi menjadi orang bermanfaat itu termasuk memelihara kesehatan. Ya. Mereka melihara kesehatan sendiri. Iya, jadi kalau orang bermanfaat pasti sehat. Gitu. Iya. Contohnya yaitu aktivitas. Selagi kita masih aktif, maka kita sehat. Kalau kita sudah nggak aktif, baru kita nggak sehat. Jadi anjuran saya adalah untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah mencapai usia agak lanjut gitu, sebenarnya dari muda itu pola hidup sehat itu mesti. Ya, artinya makan, minum, bergizi, ya, jaga kebersihan. Terus yang penting sekali adalah bergerak. Beraktivitas gitu. Beraktivitas. Apapun, Dok. Apapun. Saya tidak katakan olahraga. Karena sebenarnya setiap hari kita mesti olahraga. Iya. Ya kita jalan ke masjid dengan jarak 300 meter, itu kan olahraga. Tapi ada orang yang 100 meter mengeluarkan motor. Itu nyetater dengan jalan kaki udah. Saya kesinggung jadinya. Ya kenyataan. Ya maksudnya seperti itu memang kenyataannya seperti itu. Jarak 200 meter mengeluarkan motor. Itu mengeluarkan dan nyetaternya itu kalau jalan kaki udah nyampe. Gitu. Apalagi di sela. Iya, malah itu makanya. Jadi bergerak. Saya tidak mengatakan olahraga karena kalau olahraga itu punya arti khusus ya. Betul. Ada lari, jalan, sepedahan, jalan kaki. Bergerak, pokoknya bergerak. Ya, itu harus dari muda. Sampai yang sepuh-sepuh juga, yang tua-tua. Saya
alhamdulillah saya juga sudah praktekkan. Saya kalau di rumah saya sakit saya tidak mengenal lift lagi. Tangga. Lewat tangga atau lewat ram. Iya. Rumah sakit saya di Klaten itu kalau bangsal perawatannya 4 lantai. 4 lantai. Kalau ditambah tata usahanya 5 lantai. Dan saya nggak naik lift. Iya. Kalau pengen agak berkeringat, jalannya agak cepat. Selalu itu dok ya? Selalu, ya harus gitu. Nah, di masjid juga gitu, ke masjid tuh saya jarak ke masjid tuh kira-kira 300-400 meter. Wah lumayan tuh. Ya, kalau pengen agak berkeringat, ya jalannya cepat. Kalau pengen terlalu banyak makan, pengen berkurang, ya jalannya muter, lari dan sebagainya. Tapi intinya itu banyak gerak. Saya sendiri termasuk orang yang sulit untuk menyiapkan waktu khusus untuk berolahraga dalam pengertian khusus ya. Mau badminton, mau tenis, mau ini. Kan saya harus menyiapkan waktu sendiri. Makanya saya olahraga sendiri aja. Ya jalan, habis subuh, senam sebentar, dan seterusnya. Termasuk ngangkat-angkat apa aja yang bisa diangkat lah di rumah. Itu melihara kesehatan diri. Melihara kesehatan. Setelah itu dok, barangkali ada hal lain untuk memberikan manfaat lainnya? Ya, berusaha baik pada diri sendiri dan baik pada orang. Baik kepada orang. Itu membuat kita bahagia. Dan ketika kita bahagia, maka badan kita sehat. Makanya saya sempat bergurau ketika saya di Kemendari, saya jadi mungkin relawan tertua gitu yang pergi jauh-jauh gitu. Ke Gaza ya? Nggak pernah ada yang di atas umur 60. Saya bilang, apa sih artinya umur? Umur dalam pengertian usianya 60, 70, tua dalam pengertian itu kan musibah yang terjadi karena ketelidoran tukang ketik di kecamatan. Iya. Coba tukang ketiknya ngetik umur saya 40, kan 40 jadinya saya. Nah, tapi karena dia ngetik 65, jadi tua saya gitu. Jadi menjaga kesehatan sendiri itu penting banget ya. Iya. Untuk memberikan manfaat, khususnya manfaat untuk diri sendiri tentunya dok ya. Iya, kalau kita Sebelum manfaat untuk lain. diri sendiri, maka kita akan berikan manfaat kepada orang lain. Tetapi kalau kita kepada diri sendiri saja sudah tidak bermanfaat, artinya kita jadi beban orang dan bagaimana mungkin saya akan memberikan kepada orang lain. Betul. Jadi kalau mau berbuat sesuatu untuk orang lain, kita mesti harus sehat untuk diri kita sendiri. Nih buat Bapak Ibu para pendengar hasil ya, terutama yang sudah usianya lanjut, ya jangan apa istilahnya mikir yang jauh-jauh dulu, diri sendiri dulu ya dok ya. Masya Allah, terima kasih nih udah mengingatkan. Nah dok, kita lanjutkan perbincangan kita. Dok, kalau dokter Taufik sendiri dalam sisi kehidupan dok, pernah nggak sih dok pernah di fase yang istilahnya apa ya, down gitu, posisi terendah, dan bagaimana bangkit lagi, bagaimana memotivasi diri lagi untuk ya bounce back gitu? Ya, saya pernah hampir mati. Ya. Jadi saya pernah mengalami kecelakaan berat tahun 2004. Itu ketika kijang saya nabrak truk yang berhenti di tengah jalan gitu. Ya. Ngantuk dok? Iya, saya nggak tahu ya. Mungkin Musibah, tidur ya. gitu. Microslip. Intinya itu udah kejadian gitu. Iya. Nah, saya di ICU 3 minggu. Masya Allah. Saya bernapas pakai selang di leher ini, nggak bisa bicara 21 hari. Ya, saya pakai mesin napas itu 17 hari. 17 atau 19 hari saya lupa. Jadi bernapas pakai mesin. Itu saya hampir 3 pekan itu. Jadi pada kondisi seperti itu tentu saja ada yang mesti harus membangkitkan saya gitu. Dan yang membuat saya bertahan adalah ya sekali lagi karena kesadaran
saya mau hidup lagi, saya mau bermanfaat untuk orang lain lagi, ya. Kalau masih diberi kesempatan, saya harus lakukan itu. Gitu. Lepas dari itu, yang namanya umur kan sekali lagi, nggak usah pakai tabrakan. Kalau waktunya mati, ya mati juga gitu. Mati juga, betul. Sehingga seperti yang biasa saya sampaikan kepada jamaah dan sebagainya, kalaulah kita masih diberi kesempatan berapa tahun, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk saya sendiri maupun untuk orang lain. Caranya apa? Saya harus bangun lagi. Gitu. Makanya ketika saya berlatih untuk bernapas kembali, lepas dari mesin, itu luar biasa sakitnya. Perjuangannya. Iya. Ya. Ketika masih dipasang mesin itu, waduh, sakit ya. Manja kita, enak banget. Iya, karena napas kita diem aja udah bernapas sendiri. Gitu. Tapi ketika kita disapih, mesin mau dilepas, itu yang sakitnya luar biasa. Gitu. Saya sempat beberapa hari itu gagal terus untuk dilepas itu. Sampai akhirnya, ya itu tadi saya katakan, kalau gini terus, kapan saya akan bangkit lagi? Kapan saya akan bermanfaat untuk diri saya sendiri? Dorongan dari diri itu ingin bermanfaat pada orang lain. Sehingga lewat tengah malam itu, karena saya nggak bisa bicara kan napasnya lewat sini, jadi nggak bisa. Saya komunikasinya pakai tulisan. Gitu. Pakai tulisan. Ya. Itu hampir tengah malam itu saya tulis gitu kepada dokter yang jaga di ICU. Dok, saya minta ventilator saya dilepas. Oh, kaget dia, nggak berani, dia kan masih residen gitu. Saya waktu udah dokter bedah kan. Dia meyakinkan, maksud dokter gitu ya. Iya, lepas ventilator saya. Yakin tuh dokter Taufik ingin lepas gitu ya. Akhirnya betul, akhirnya dia akhirnya nunggui saya terus gitu. Karena kalau saya gagal bernapas sebentar aja kan, dia dimarahi orang banyak gitu. Tapi karena saya minta berkali-kali, dia nunggui saya. Dilepas dan dia terpaksa nunggui ekstra gitu. Begitu dilepas ya itu. Pada awal-awal gitu luar biasa sakitnya. Tapi dengan kesadaran bahwa saya harus berhenti dengan mesin itu, saya paksa untuk tetap. Sampai akhirnya saya itu tertidur karena kelelahan, tapi sudah bernapas sendiri. Iya, capek tuh ya, sakit. Waduh, sakit, capek, sampai tertidur. Tapi udah mulai terbiasa gitu. Tapi sudah dengan napas sendiri, gitu. Sehingga ketika saya terbangun, matahari kena dari jendela kena saya itu mulai terasa hangat. Itu saya terbangun, saya sudah bernapas sendiri gitu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sekali gitu. Yang nunggui sudah deg-degan dan ya kebetulan sekali justru kemudian semakin yakin bahwa yang namanya umur itu nggak ada. Itu teman yang nunggui saya belajar bernapas di malam yang kritis itu justru sudah meninggal mendahului saya. Masya Allah. Iya. Dia justru meninggal mendahului saya. Sehingga saya katakan pada teman-teman, itu dulu dia yang nunggui saya waktu mau mati. Sekarang malah dia mati duluan gitu. Karena memang umur itu nggak bisa, kapanpun kita masih akan mati, nggak akan maju, nggak akan mundur. Itu sebabnya ngapain kita takut mati? Kita takut juga akan mati juga. Tetap gitu. Mati juga. Iya. Dan kenapa kita mesti harus bunuh diri? Kita bunuh diri kalau belum waktunya, ya nggak mati juga. Gitu. Jadi yang sebaik-baiknya adalah memanfaatkan waktu hidup kita. Untuk apa? Menjadi manfaat untuk kita sendiri, jadi manfaat untuk orang lain. Jadi meskipun saat terendah tadi itu, dokter nggak pernah sampai putus asa ya? Tetap ingin dorongan, ingin... Insya Allah tidak. Ya. Masya Allah. Ya karena keyakinan kita bahwa Allah pasti kasih yang terbaik kok kepada kita. Nah, mengenai keyakinan dok, keyakinan terhadap Allah dok, di zaman yang seperti sekarang banyak yang mengatakan zaman VUCA lah ya, ketidakpastian, perubahan yang sangat cepat segala macam, belum lagi dari sisi ekonomi, Masya Allah ya, banyak yang di PHK,
ketika ada lowongan kerja bisa puluhan ribu itu mengantri seperti itu. Nah, bagaimana menanamkan diri kepada diri kita tuh tetap yakin bergantung sama Allah, dan Allah yang akan memberikan jalan, Allah yang akan memberikan solusi. Ya. Bagaimana, Dok? Jadi kalau orang mengatakan di tengah-tengah ketidakpastian dan sebagainya, justru kita memang mesti meyakini bahwa ada sesuatu yang bahkan pasti. Bahkan pasti. Iya. Apa itu? Kepastian dari Allah. Janji Allah itu pasti. Jadi di tengah ketidakpastian yang lain-lain, saya hanya berpegang pada janji Allah itu pasti. Dalam hal apapun. Gitu. Yeah. Ketika saya berusaha baik kepada Allah, Allah pasti berikan yang terbaik untuk saya. Apapun itu. Dalam bidang ekonomi, Allah adalah pemberi rezeki. Yeah. Allah janjikan itu. Saya berusaha mendapat, ya pasti. Saya jungkir balik, pagi untuk siang, siang untuk malam, malam jadi pagi, dan sebagainya. Dari rezeki, mencari nafkah untuk anak. Tapi di balik itu, saya yakin apapun yang saya lakukan, Allah pasti kasih. Karena Allah janji. Masalah angka itu tergantung kita menikmati. Iya. Ya, karena sebulan 100 juta itu jadi sesuatu yang sedikit banget. Karena orang menginginkan 200. Betul, betul. Tetapi sebulan 10 juta itu alhamdulillah gitu. Karena apa? Karena yang 10 itu cukup gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu aja bagaimana kita menyikapi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita minta sehat. Kita diberi sakit, yakin aja itu yang terbaik dari Allah. Kita berusaha berobat supaya keluar dari itu. Tapi di balik itu kita punya keyakinan pasti ini yang terbaik dari Allah. Itu yang bikin kita jadi menikmati hidup ini, jadi seneng gitu. Artinya ketika sakit kita melihat dari sisi positif, ketika bulan ini kok cuma dapat sekian, kita melihat dari sisi yang positif juga gitu. Karena kalau kita melihat dari sisi yang sebaliknya, apapun yang diberikan Allah kepada kita pasti nggak baik. Pasti kurang. Pasti kurang. Ya, 100 juta itu banyak, tapi 105 itu lebih banyak. Iya. Gitu aja terus nggak bersyukur jadinya. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Ya, kalah kita sama tukang becak yang dapat sebulan 1 juta dan dia mengatakan, alhamdulillah, insya Allah cukup. Kalah kita. Ya. Itu ada sisi akidahnya juga ya. Iya. Masya Allah. Termasuk kesehatan dan sebagainya. Ya. Kalau terima sakit, kenapa Allah nyoba saya dengan sakit ya? Ketika kita menyikapi seperti itu, sakit itu jadi menderita. Iya. Tapi kita malah mungkin akan lebih sakit. Iya, lebih sakit. Iya. Ya. Karena disertai dengan protes kepada Allah dan sebagainya kan. Tapi ketika kita menerima diberi sakit, Bismillah, insya Allah ini cobaan dari Allah. Ridho ya. Iya, ridho betul gitu. Insya Allah saya sabar, dan Rasulullah menjanjikan bahwa kalau seorang diberi sakit, dia ridho, dia berusaha keluar dari sakitnya dan sebagainya, maka alternatifnya cuma dua. Allah gugurkan dosa-dosanya, atau Allah tingkatkan derajatnya di sisinya karena sakit yang dia ridho terima itu. Kan jadinya alhamdulillah sakit kan. Untung jadinya. Iya. Masya Allah. Ya, tapi kita berusaha untuk sembuh gitu. Iya. Ya. Tadi di tengah ketidakpastian, insya Allah ada kepastian dari Allah, Dok ya. Dan supaya kita tidak selalu khawatir terhadap tadi masa depan, terhadap dunia, bahwa kita tetap yakin ini kepada Allah gitu. Resep-resepnya betul, Dok, agar tidak khawatir terhadap dunia ini juga, Dok. Iya. Jadi ada satu doa yang mudah-mudahan bermanfaat banget ya. Di dalam Al-Quran itu Allah mempersilahkan yang namanya nafsu mutmainnah untuk masuk ke surga. Sementara untuk yang lain-lain Allah bukan mempersilahkan, tapi menjanjikan. Menjanjikan. Wahai orang yang beriman, kalau kamu begini, nanti kamu akan dapat surga. Kan gitu. Wahai orang yang
beriman, beramal soleh, kalau kamu gini, kalau kamu sholat, kamu ini dan sebagainya, nanti akan dapat surga ya, nanti. Tapi kepada nafsu mutmainnah, Allah mempersilahkan. Silahkan masuk ke dalam rombongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Silahkan masuk ke dalam surgaku. Dipersilahkan masuk, bukan dijanjikan nanti gitu. Nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah itu apa? Ada dalam doa itu, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Tu'minu biliqa'ik, wa tardha biqada'ik, wa taqna'u bi'ata'ik. Ini doa kita, ya Allah, berikan kepadaku nafsu mutmainnah, jiwa yang tentram, jiwa yang tentram. Tu'minu biliqa'ik, yaitu jiwa yang yakin bahwa nanti akan ketemu dengan Engkau ya Allah. Apain ketemu Allah? Tentu saja untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Sehingga kalau kita yakin ketemu Allah, insya Allah kita kan jadi lurus-lurus. Karena kalau mau mencong sedikit gitu, mau belok sedikit, kita ingat, aduh nanti ketemu Allah ditanya. Kemarin kamu tanggal 30 Mei ngapain? Kan kita akan ditanya. Jadinya mau belok itu nggak jadi. Nah, lurus aja deh. Malu nanti sama Allah. Mau korupsi? Karena apa? Yakin akan. Sehingga kita lurus-lurus. Nah, kalau orang sudah lurus-lurus itu nggak akan takut polisi, nggak takut KPK, nggak takut inspektorat, nggak takut. KPK mau datang, silakan. Siapkan aja sop ayam. Siapkannya apa? Sop ayam untuk makan siang gitu. Tapi kalau orang yang belok-belok, nggak karu-karuan, KPK mau datang gitu, siapkannya apa? Siapkan kamar hotel, siapkan yang nemeni, siapkan, kan gitu. Umpetin dokumen. Gitu. Jadi nggak tentram gitu. Ya. Tapi kalau orang yang lurus-lurus aja, mau polisi datang, mau apa, nggak urusan. Wa tardha biqada'ik. Jiwa yang tenang itu selain yang yakin ketemu Allah untuk bertanggungjawabkan tadi, tardha biqada'ik. Ridho terhadap apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Diberi baik, alhamdulillah. Diberi cobaan agak pahit, alhamdulillah. Kita ridho gitu. Pasti ini yang terbaik dari Allah. Diberi yang berat sekali, kita ridho juga. Dan keridhaan itu karena kepahaman. Ya. Orang bisa ridho kalau dia paham. Misalnya tadi tentang kesehatan tadi saya contohkan ya. Kenapa orang sakit kok alhamdulillah, kenapa? Karena dia paham dengan sakit dia akan dapat keutamaan, kan gitu. Anaknya mati gitu. Padahal masih kecil, sehat tiba-tiba mati gitu. Kalau hanya nuruti nafsu aja kan kita nangis 1 bulan nggak selesai gitu. Tetapi ketika kita paham, maka kita akan berbahagia gitu. Karena apa? Rasulullah janji, kalau anak belum balik dipanggil Allah, dia akan dari benteng untuk orang tuanya dari api neraka. Loh, sudah dapat benteng kita dari api neraka karena kematian anak kita. Kita doa, ya Allah beri ganti yang lebih baik lagi, kan gitu. Jadi kita nangis emosional, iya. Manusiawi. Nabi juga nangis waktu Ibrahim meninggal, Nabi nangis juga. Tapi nangisnya kan bukan nangis protes pada Allah gitu. Nah, itu musibah kita terima dengan ridho. Yang ketiga, taqna'u bi'ata'ik qanaah. Menerima berapapun angka diberikan kepada Allah. Ini secara khusus adalah urusan rizki, urusan cuan. Finansial. Urusan finansial. Di berapapun kita qanaah. Kalau sudah kayak gitu, apa yang bikin kita sedih? Sakit nggak bikin kita sedih. Seripah, kematian keluarga, anak, suami, bikin kita nangis, tapi nggak bikin kita sedih. Gitu. Karena kita paham bahwa kita sedang doji Allah, kita akan dapat kemuliaan karena itu. Gitu. Masya Allah. Sedih. Ya. Diberi banyak, alhamdulillah. Diberi sedikit, diberi agak kurang, bahkan rumah hancur karena gempa dan sebagainya. Ini urusan angka kayak gini. Insya Allah itu yang terbaik dari Allah. Nah, ketika kita sudah yakin kayak gitu kan, dunia ini udah jadi surga. Iya, Masya Allah. Sehingga kita sudah tinggal di surga
bahkan ketika kita masih bernafas, ketika jantung kita masih berdetak, kita sudah di surga gitu. Makanya sangat logis ketika Allah katakan, wahai orang-orang yang punya nafsu mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang punya nafsu mutmainnah, silahkan masuk ke dalam surga. Karena memang dunia ini sudah jadi surga untuk dia. Masya Allah. Kira gitu aja. Masya Allah, luar biasa. Ikhwan Akhwat, banyak manfaat dari perbincangan di kesempatan ini dengan Dr. Taufik Nugroho. Masya Allah. Sebagaimana kita ketahui, beliau juga merupakan relawan dari Medical Emergency Rescue Committee dan merupakan ketua Mercy Jogja, Dok ya. Masih aktif, Masya Allah. Makanya akhir tahun lalu beliau berkesempatan bertemu dengan saudara-saudara kita di Gaza, Dok ya. Tadi berapa? 125 operasi besar, Dok ya. Lebih 150 lebih. 155, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Dok, terakhir, Dok. Dokter ada nggak quotes atau nasihat yang apa ya istilahnya paling berkesan atau terbaik yang pernah dokter dengar dan menjadi pegangan dokter selama ini, apa, Dok? Apa ya? Saya bukan orang yang pintar merumuskan yang gitu-gitu. Gitu, iya. Tapi semangatnya seperti tadi saya sampaikan, ya kita apapun yang kita lakukan harus jadi ibadah. Karena kita memang diciptakan hanya untuk beribadah, bukan untuk yang lain gitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada sedetik pun dari usia kita yang bukan ibadah. Karena kalau ada satu detik yang tidak jadi ibadah, artinya yang satu detik itu kan kita mengingkari tujuan penciptaan kita. Makanya apapun kita lakukan harus jadi ibadah. Apapun itu. Apapun, semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh. Bahkan tidur kita. Tidur kita pun ibadah. Ya. Masya Allah. Itu. 1 jam kita bincang-bincang, Dok. Terima kasih nih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan mungkin sebelum diakhiri ada penutup dari perbincangan ini. Tadi banyak hal yang mengajak kita untuk selalu bermanfaat. Apa, Dok, kesimpulannya, Dok? Ya, itu aja. Jadi mari kita jadikan hidup kita 24 jam sehari kita untuk beribadah. Dan kalau kita mau jadi manusia yang terbaik, berikan manfaat untuk orang lain. Apapun itu, sekecil apapun. Ya. Baik, terima kasih Dr. Taufik Nugroho atas waktunya, atas kesempatannya bincang-bincang di tengah praktek beliau. Udah selesai sih prakteknya tadi ya, bukan tengah-tengah praktek ditinggalkan pasien ya, enggak ya. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi berapa pasien, Dok? Dari Dok, Masya Allah. Cukup padat. Sekali lagi terima kasih, Dok, atas waktunya, atas perbincangan yang insya Allah bermanfaat untuk kami semua. Dan insya Allah kita bertemu kembali, Dok. Dan mohon waktunya kembali untuk berbincang-bincang dan memberikan manfaat untuk pendengar insya Allah. Dan Ikhwan Akhwat, demikianlah bincang-bincang inspiratif kita dengan Dr. Taufik Nugroho dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta di Sleman, Ikhwan Akhwat. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dan juga hikmah dari perbincangan ringan ini. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Kita akhiri dengan baca doa Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rizal Haq bersama Kang Atep dan Kang Agus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.